Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa semua, selamat bertemu kembali di acara pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode harga pokok pesanan. Materi ini dapat diikuti juga di laman saya di www.pojoilmu.net. Baik, harga pokok pesanan ini kita mengambil kompetensi dasar ataupun KD. Yang pertama adalah 3.20, yaitu tentang menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, ini aspek keterampilannya, yaitu 4.20, yaitu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Lalu, lingkup materinya apa saja untuk KD ini? Itu ada 5 lingkup materi dasar. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan ciri perusahaan manufaktur pesanan. Walaupun ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini tidak ada salahnya nanti pada kesempatan kali ini kita ulas sekilas tentang apa dan ciri dari perusahaan manufaktur pesanan. Yang kedua nanti kita akan masuk tentang memahami jenis dan macam dokumen transaksi dalam metode harga pokok pesanan. Yang ketiga adalah dokumen transaksi pada bahan baku produk pesanan. Jadi dokumen apa saja dalam pengadaan bahan baku seputar bahan baku produk pesanan itu nanti akan kita kupas secara sederhana pada poin yang ketiga. Kemudian pada poin yang keempat, ini materinya adalah dokumen transaksi pada biaya tenaga kerja langsung atau dikenal dengan BTKL. Sedangkan yang terakhir, ini adalah dokumen transaksi pada biaya overhead pabrik. Baik anak-anakku semua dan para pemirsa pembelajar berbasis online yang kami hormati, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Kita ulas terlebih dahulu tentang pengertian manufaktur pesanan. Perusahaan manufaktur atau sering juga disebut dengan perusahaan industri, ini merupakan perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah membeli bahan baku dan mengolahnya mengolahnya menjadi produk jadi atau barang jadi yang siap untuk digunakan atau siap dijual kepada konsumen. Jadi esensi dari perusahaan manufaktur ini adalah proses pembuatan, membuat bahan baku ataupun bahan mentah menjadi produk jadi yang siap untuk digunakan. Ini yang harus diingat oleh para pemirsa semua. Kemudian, perusahaan manufaktur pesanan itu apa? Karena memang untuk perusahaan manufaktur sendiri nanti dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perusahaan manufaktur pesanan dan juga perusahaan manufaktur proses. Pada perusahaan manufaktur pesanan ini dapat kita tarik sebuah pengertian, itu merupakan perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah membeli bahan baku sama seperti yang atas tadi dan mengolahnya menjadi barang jadi untuk dijual dengan harga sesuai dengan nilai pesanan yang diterima. Jadi konteks manufaktur pesanannya adalah sesuai dengan pesanan yang diterima oleh perusahaan. Sehingga dalam suatu perusahaan, dalam satu periode, ini dimungkinkan memiliki lebih dari 3 atau 4 harga pokok suatu produk, karena harga pokok produk ini ditentukan oleh nilai dari pesanan masing-masing
konsumen ataupun klien. Itu yang disebut dengan perusahaan manufaktur pesanan. Lalu contohnya apa untuk perusahaan manufaktur pesanan ini? Dapat kita lihat di sekitar kita, itu seperti pabrik percetakan, kemudian restoran, kemudian perusahaan catering. Ini merupakan contoh-contoh dari perusahaan manufaktur pesanan. Demikian juga ada industri mebel dan furniture. Ini juga bisa melayani ataupun bisa dikategorikan untuk perusahaan manufaktur pesanan apabila mebel ataupun perusahaan yang bersangkutan itu memiliki pesanan khusus, jenisnya, kemudian ukurannya dan sebagainya. Industri tekstil, garment dan lain sebagainya. Ini dapat kita kelompokkan ataupun kita golongkan dalam perusahaan manufaktur pesanan. Lanjut. Lalu karakteristik ini yang paling penting. Karakteristik manufaktur pesanan. Karakteristik itu apa toh sebenarnya? Karakteristik ini merupakan ciri khusus yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, untuk perusahaan manufaktur pesanan ini memiliki ciri khusus ataupun karakteristik khusus. Yang pertama, ini proses produksi biasanya terjadi secara terputus-putus. Terputus-putus itu maksudnya seperti apa? Perusahaan akan melakukan proses produksi apabila memperoleh pesanan dari konsumen. Lalu bagaimana ketika belum memperoleh pesanan? Ketika tidak atau belum memperoleh pesanan, ini perusahaan ini akan berhenti, tidak berproduksi. Loh kok bisa? Iya, karena perusahaannya itu bersifat produk pesanan. Dia akan berproses ketika ada pesanan dari konsumen ataupun klien. Ini makna dari produksinya bersifat terputus-putus. Lalu yang kedua, untuk produksi manufaktur pesanan ini, proses produksi ditujukan ini untuk memenuhi pesanan konsumen, bukan untuk memenuhi persediaan yang ada di gudang. Jadi produk jadi langsung diambil oleh konsumen sesuai dengan kesepakatan kapan produk tersebut selesai. Ini yang dimaksud dengan untuk memenuhi pesanan. Berbeda dengan perusahaan manufaktur proses, itu setiap bulannya akan berproduksi terus karena memang tujuannya adalah untuk memenuhi persediaan yang ada dan produknya adalah standar produksi. Ciri yang ketiga dari manufaktur pesanan ini, produk yang dihasilkan biasanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pemesan. Sehingga dalam satu bulan itu, ketika ada 5 pesanan, maka spesifikasinya pun juga akan berbeda-beda. Ada 5 spesifikasi sesuai dengan pemesan. Karena setiap pemesan itu menghendaki karakteristik produk itu yang sesuai dengan kehendak konsumen. Ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, untuk manufaktur pesanan ini jadwal produksinya ini tergantung dari jumlah pesanan yang diterima oleh perusahaan. Jadi yang terakhir, ini dalam metode manufaktur pesanan ini terdapat kartu biaya pesanan yang digunakan untuk membuat masing-masing pesanan. Intinya ada kartu harga pokok produk pesanan. Nah, nanti ini akan kita bahas dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian, apa yang disebut dengan biaya produksi manufaktur pesanan itu? Ini untuk biaya produksi manufaktur pesanan itu ada tiga jenis. Itu yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw material atau disebut dengan BBB. Apa itu biaya bahan baku? Ini adalah biaya yang terjadi karena pemakaian bahan baku dalam proses produksi dan menjadi bagian utama ataupun bagian pokok
dari barang yang dihasilkan. Contohnya dapat kita lihat ini untuk bahan baku kertas dan tinta mesin cetak pada perusahaan percetakan. Kalau di dalam perusahaan furniture itu bahan bakunya apa? Jelas bahan bakunya adalah kayu. Ini merupakan unsur pokok, unsur utama yang ada dalam suatu produk, maka disebut dengan biaya bahan baku. Mudah bukan? Ini unsur yang pertama dari biaya produksi pesanan, biaya bahan baku. Yang kedua, untuk biaya produksi manufaktur pesanan adalah biaya tenaga kerja langsung atau dikenal dengan BTKL. Apa itu BTKL? Ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawan, membayar gaji karyawan yang berkaitan langsung dengan proses pembuatan suatu produk. Jadi ini seperti apa? Kalau di dalam perusahaan furniture, maka gaji yang dikeluarkan untuk membayar karyawan yang memotong kayu, membentuk kayu, memasak kayu agar halus, itulah disebut dengan BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Lalu bagaimana dengan biaya mandor misalnya ketika ada pengawasnya? Biaya mandor, biaya listrik pabrik itu tidak tergolong di dalam biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya ini langsung berkaitan dengan gaji karyawan yang menangani suatu produk bahan baku. Yang ketiga, ini ada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dalam produksi manufaktur, BOP ini sering disebut dengan biaya tidak langsung. Jadi biaya yang timbul selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dinamakan biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung. Ini ada BOP sesungguhnya, ada BOP yang dibebankan. Ya, ada dua. Kalau BOP sesungguhnya ini adalah biaya tidak langsung yang memang benar-benar telah menyerap di dalam suatu produk. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, ya, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya yang tidak langsung itu betul-betul telah terserap di dalam suatu produk. Nah, biaya overhead pabrik yang dibebankan ini karena BOP itu sulit ditelusuri. Kira-kira biaya listrik pabrik, asuransi pabrik yang melekat dalam produk ini, misalnya kan ini satu produk ini, berapa toh? Ini kan sulit perusahaan untuk menentukan itu. Maka di dalam kartu harga pokok produksi, BOP yang tercantum di sana adalah BOP yang dibebankan. Caranya menghitung bagaimana? Ini biasanya berdasarkan pada pengalaman periode sebelumnya, misalnya itu sekian persen dari biaya tenaga kerja langsung atau sekian persen dari biaya bahan baku dan lain sebagainya. Itu merupakan BOP yang dibebankan. Selanjutnya, dalam perusahaan manufaktur, sesuai dengan kompetensi yang kita ambil pada kesempatan kali ini, analisa dokumen. Ini dokumen transaksi pada manufaktur pesanan itu ada beberapa jenis. Itu yang pertama ada SPP. Ya. SPP itu adalah surat permintaan pembelian. Loh, mengapa ada permintaan pembelian? Ini maksudnya permintaan pembelian bahan baku. Kemudian ada SOP, bukan standar operasional prosedur, operatif prosedur, tapi SOP ini adalah surat order pembelian. Kemudian ada lagi dokumen yang berkaitan dengan bahan baku, ini adalah faktur pembelian bahan baku. Kemudian satu lagi ada laporan penerimaan barang. Dokumen-dokumen ini berkaitan erat dengan bahan baku.
Yang kedua, dokumen yang berkaitan erat dengan biaya tenaga kerja langsung itu ada kartu hadir karyawan, kemudian ada kartu jam kerja karyawan, dan yang ketiga ini ada rekapitulasi gaji dan upah. Mungkin juga ada dokumen lain yang dibutuhkan dalam bagian penggajian ini adalah perubahan struktur gaji, ya. Mungkin karena ada naik tingkat, ada karyawan baru, ini kan ada perubahan tarif penggajian pun juga ini bisa dimasukkan di dalam dokumen yang perlu ataupun penting dalam transaksi manufaktur tanah. Karena nanti perubahan gaji nanti juga akan mengalami perubahan total kas yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawannya itu. Kemudian bukti ataupun dokumen transaksi yang ketiga dalam perusahaan manufaktur ini adalah bukti pengeluaran beban-beban tidak langsung. Artinya apa? Dari biaya tidak langsung atau sering disebut dengan BOP, ini nanti juga ada dokumennya. Biaya tidak langsung atau beban tidak langsung pabrik atau biaya overhead pabrik pun juga ada dokumennya. Ini terutama yang BOP sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan BOP yang dibebankan? Nah, itu dokumennya adalah sebesar berapa persen pembebanannya. Untuk BOP langsung nanti tergantung dari jenis beban yang dikeluarkan itu apa. Kalau listrik pabrik ya kita lihat struk dari pembayaran listrik pabrik itu berapa, asuransi pabrik ya kita lihat struk asuransi pabriknya itu berapa. Nanti kita telusuri, kita kumpulkan semua dokumen itu dan kita jadikan sebagai dasar ataupun bukti untuk pencatatan di dalam jurnal. Kemudian yang keempat ini ada kartu harga pokok produk produk kartu harga pokok pesanan produk. Itu 4 dokumen pokok dalam manufaktur pesanan. Sudah jelas anak-anak? Saya kira ini tidak terlalu sulit. Kita lanjutkan, kita bahas tentang dari jenis biaya yang ada di dalam manufaktur pesanan tadi. Kita kupas mulai yang pertama yaitu biaya bahan baku. Ini dokumen apa saja nanti yang timbul dan muncul dalam biaya bahan baku. Mohon maaf ini kurang A, bukan biaya, bukan biaya. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini pada dasarnya merupakan bahan pokok atau utama dalam pembuatan sebuah produk. Tadi sudah saya sampaikan, jadi unsur utama dalam sebuah produk yang terserap itu merupakan bahan bakunya. Misalnya tembakau pada pabrik rokok, kertas dan tinta pada pabrik percetakan, itu bahan bakunya itu. Kemudian kayu ini pada perusahaan furniture. Kemudian kain ini pada tekstil, itu merupakan bahan baku. Lalu bagaimana bahan baku itu diperoleh perusahaan? Ini banyak cara biasanya perusahaan itu dalam memperoleh bahan baku. Ini ada cara membuat sendiri, ada caranya membeli dari perusahaan lain atau dari supplier. Tapi memang kebanyakan perusahaan manufaktur itu untuk memperoleh bahan baku itu diperoleh dari supplier ataupun pemasok. Di samping ini akan mengalami kesulitan ini bagi perusahaan juga ketika sudah terjalin dengan pemasok ini akan mempermudah proses transaksi. Dan yang penting juga pembelian bahan baku kan bisa dilakukan secara hutang terlebih dahulu. Nah, kecuali kalau perusahaan itu memang kaya raya bisa langsung cash juga tidak apa-apa. Itu biaya bahan baku. Kemudian prosedurnya bagaimana? Ini bahan baku yang sebelum kita beli itu kan harus ada prosedurnya pembelian bahan baku. Ini seperti ini, dapat kita berikan gambaran. Prosedur pembelian bahan baku itu diawali dari
bagian permintaan ataupun adanya permintaan pembelian bahan atau quotation dari bagian gudang. Bagian gudang mengapa meminta bahan baku? Karena bagian gudang ini mendapatkan perintah untuk memproduksi sebuah pesanan. Untuk memproduksi sebuah pesanan maka diperlukan bahan baku. Maka dia minta pada bagian permintaan, ke bagian pembelian. Nah, selanjutnya ini permintaan pembelian ini akan dibuatkan order pembelian kepada pemasok. Selanjutnya pemasok akan mengirimkan barang ke bagian gudang untuk dibuatkan laporan penerimaan bahan dan mengirimkan faktur tagihan kepada bagian keuangan untuk dicatat dalam kartu utang dan diproses pembayaran melalui bukti kas keluar. Nah, dari rentetan narasi ini, kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, itu dapat kita lihat seperti tayangan berikut. Ini bagan prosedur pembelian bahan baku. Diawali dari mana? Saudara-saudara semua, diawali betul dari bagian gudang. Karena bagian gudang ini akan membuat sebuah produk, maka perlu adanya bahan baku. Dari bagian gudang minta kepada bagian pembelian, terbitlah surat permintaan pembelian. Dari bagian pembelian ini akan mengirimkan surat permintaan penawaran harga. Harga apa? Ya, harga bahan baku. Kepada siapa? Kepada supplier. Mungkin ada 2 atau 3 supplier yang diberikan, dilayangkan. Coba harganya berapa tuh kalau bahan baku untuk jenis X, Y, sekian itu. Kemudian ini dari perusahaan nanti akan dilakukan suatu analisa, akan dipilih yang sesuai dengan harga dan kualitas yang diperlukan oleh perusahaan. Setelah terjadi deal itu kesepakatan antara pihak perusahaan dengan supplier yang sudah dipilih. Nanti bagian supplier ini akan mengirimkan barang. Barang kemudian akan dikirimkan oleh perusahaan, barang akan diterima oleh bagian penerimaan barang. Ini akan dilakukan pengecekan betul tidak jumlahnya yang dipesan, kemudian spek bahan bakunya apakah sesuai belum, harganya sudah sesuai belum, ada yang catat atau tidak, ada yang produk gagal atau tidak, bahan baku gagal atau tidak. Ini dilakukan pengecekan. Kemudian di samping itu pun juga nanti ketika sudah deal semuanya sempurna sesuai dengan pesanan, ini pihak supplier pun juga akan memberikan faktur, ya, faktur kepada bagian akuntansi. Dari bagian akuntansi. Kemudian dari bagian penerimaan barang ke bagian akuntansi juga akan dilakukan laporan penerimaan barang kalau barang itu sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan spek yang telah dipesan. Baru bagian akuntansi akan melakukan proses pencatatan. Jadi memang seperti ini SOP-nya atau prosedurnya pengadaan bahan baku pada sebuah perusahaan, sehingga mereka akan terjadi saling cross check, saling kontrol, sehingga apa yang dibeli, apa yang dipesan itu memang betul-betul sesuai dengan yang direncanakan ataupun dipesan di awal. Jadi kalau ada pertanyaan bagian apa saja yang terlibat di dalam proses pembelian ini ada bagian gudang, bagian pembelian, bagian akuntansi, bagian penerimaan. Ya, itu sangat penting. Dan untuk saudara-saudara semua ataupun anak-anakku semua, ini wajib hukumnya untuk bisa menjelaskan proses pembelian bahan baku dalam perusahaan manufaktur. Kuncinya mana? Ya, kuncinya kita melihat. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita langsung menuju pada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pembelian. Dokumen yang pertama adalah surat permintaan pembelian atau SPP. SPP ini merupakan formulir yang digunakan
apabila akan memesan atau membeli suatu barang. Kapan membeli? Yaitu ketika barang yang ada di gudang, barang yang bersangkutan itu sudah mencapai titik minimum. Nah, titik minimum itu ya batas minimum. Ketika nanti batas minimum itu belum memesan, nanti akan terjadi keterlambatan proses produksi. Ini kan perusahaan akan repot. Ketika batas minimum barang di gudang itu menipis atau sudah melampaui batas, ini segera dilakukan surat permintaan pembelian bahan baku atau barang. Kemudian surat permintaan pembelian ini dibuat oleh bagian gudang, yang paling penting. Jadi bukan bagian pembelian, surat permintaan ini yang membuat adalah bagian gudang. Mengapa kok bagian gudang? Karena yang tahu persis berapa jumlah barang yang ada itu ya bagian gudang. Jangan sampai nanti bahan baku yang di gudang masih jumlahnya melimpah, kita membeli lagi, dan ini akan menimbulkan banyak kerugian bagi suatu perusahaan. Kemudian surat permintaan pembelian ini nanti akan dibuat rangkap 3 atau minimal rangkap 2, 1 lembar diserahkan pada bagian pembelian, dan 2 lembar yang kedua ini digunakan untuk arsip yang bersangkutan misalnya oleh bagian gudang. Jadi pengarsipan suatu dokumen itu penting dan perlu. Surat permintaan pembelian. Bentuknya seperti apa? Format surat permintaan pembelian itu sangat sederhana. Ini pun juga bukan baku harus seperti ini, bukan. Standarnya seperti ini enggak. Ini adalah sebagai bagian contoh saja. Ini bisa dikembangkan, tapi esensinya itu sama. Ini ada nama PT-nya, ini ada surat permintaan pembelian. Digunakan lembar yang berbeda untuk tiap barang yang saudara minta. Ini dari bagian ada nomor SPP, tanggalnya digunakan untuk kuantitasnya berapa, nomor katalog berapa, ukurannya berapa. Ini perlu dijelaskan nomor, harga, dan sebagainya. Kirim ke departemen siapa ini. Dokumen ini sangat lengkap sekali. Ini surat permintaan pembelian. Nah, misalnya bagaimana nih cara mengisinya? Oh, saya meminta ini dari bagian bank, ya ada dari bagian gudang, kuantitasnya sekian, nomor katalognya sekian, ukurannya sekian. Bahan baku yang diminta dijelaskan, ini bisa ditulis. Mungkin nomornya berapa, harganya mungkin berdasarkan dari harga tahun ataupun bulan lalu. Ada nomor SOP-nya, ketika ada nomor SOP-nya kita tulis. Nah, seperti itu. Ini adalah format surat permintaan pembelian. Dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua adalah surat order pembelian. Ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang pada pemasok yang telah dipilih. Kita lempar SPP kepada 4 atau 5 pemasok, kita pilih 1 pemasok yang sesuai. Nah, formatnya surat order pembelian itu seperti ini. Pada yang terhormat, PT mana atau UD mana, kirim ke mana, nomornya sekian, tanggal syarat ini, nama barangnya ini, spesifikasinya ini, satuannya ini, kuantitasnya ini, semuanya komplit. Hingga total jenderal akan muncul di sini. Tanda tangan kepala bagian pembelian. Ini surat order pembelian. Ini sudah mengeksekusi, sudah jelas kepada pemasok siapa yang dipilih. Sehingga informasinya pun juga akan jelas. Nama barang, spesifikasinya, satuan, kuantitas, harga per unitnya, sama jumlah. Dokumen yang kedua dari prosedur ataupun proses pengadaan bahan baku pada manufaktur pesan. Oke, bisa dipahami? Saya harap demikian. Masuk kepada dokumen yang ketiga, faktur pembelian. Ini merupakan dokumen yang sangat penting. Faktur ini dari mana kita memperolehnya? Yaitu dari penjual, karena memang faktur itu dibuat oleh penjual. Ini merupakan bukti pembelian barang secara kredit. Perusahaan menerima bukti faktur asli ya dari pembeli, dari penjual. Contohnya ini, mohon maaf, dari penjual ini. Faktur asli dari penjual. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang menjual ini adalah PT Karya.
Cipta Karya yang misalnya kita pembelinya adalah PT Anugrah Jaya, fakturnya. Dan nomor kode nama barang, spesifikasi satuan, unit, harga per unit, jumlahnya. Kemudian nanti akan terkena PPN berapa, ada total. Setelah PPN harganya akan di sini. Ini asli, tidak boleh copy. Kalau kita memperoleh kopi berarti ini batal, tidak sah faktur pembelian. Bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, ini adalah laporan penerimaan barang. Ini merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang kita terima itu betul-betul telah memenuhi spesifikasinya, jenisnya, jumlah, kuantitas, dan yang lain-lain. Bentuknya seperti apa? Ini memang sangat berkaitan dengan faktur, dengan SOP surat order pembelian tadi. Kodenya barang sekian, namanya apa, satuan, kuantitas, dan keterangannya itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, deal, tidak ada komplain, ya selanjutnya dapat kita proses. Lalu bagaimana ketika terjadi ketidaksesuaian? Ini segera dikonfirmasi kepada pemasok, dan saya yakin pemasok akan memberikan tanggapan yang fair sesuai dengan kondisi yang ada. Laporan penerimaan barang. Langsung yang ketiga, ini adalah biaya. Slide berikutnya bukan yang ketiga. Ini berarti unsur biaya yang kedua. Kalau yang pertama adalah biaya bahan baku, ini sudah selesai. Biaya bahan baku, dokumen-dokumennya kan sudah komplit, sudah lengkap juga. Kita akan bahas tentang biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Apa itu BTKL? Ini merupakan biaya yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan produk. Jadi ketika sudah ada bahan baku, kita beli. Bahan baku ini tidak akan berubah menjadi produk jadi kalau tidak diikuti dengan atau tidak diproses dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi dipotong, dibentuk, dibuat sedemikian rupa sehingga inilah yang menangani secara langsung bahan baku, itulah yang disebut dengan biaya tenaga kerja langsung atau dikenal dengan BTKL, Direct Labor. Atau biaya tukang atau pekerja pada perusahaan mebler, seperti itu. Lalu dokumen biaya tenaga kerja langsung itu apa saja? Itu yang pertama itu ada kartu jam hadir. Ini karena melibatkan manusia ataupun orang, maka perhitungan yang pertama adalah orang atau tenaga kerja yang hadir itu harus kita rekam, kita catat. Di mana? Kartu jam hadir. Formatnya seperti apa? Sebelum kita format, adalah kita terangkan dulu. Dokumen ini merupakan pencatat waktu, kapan hadir, kapan pulang. Ini dalam suatu dokumen. Formatnya ini adalah, sekali lagi, ini bukan format yang baku, luas, standar. Yang penting dari perusahaan itu bisa merekam siapa datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, sehingga nanti bisa ditentukan di perusahaan itu dia berapa jam lama bekerja. Misalnya si Anton datang pukul 7, pulang pukul 14. Oh, berarti bisa dihitung, ini ada 7 jam. Badu 7.30 sampai 15.30 ada 8 jam, dan seterusnya. Sehingga total dalam satu hari itu, perusahaan ini harus menggaji sekian jam, 35 jam. 35 jam di dalam suatu perusahaan. 35 jam. Kemudian dokumen yang kedua, selain kartu hadir, itu ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja itu apa? Ini merupakan kartu atau dokumen yang mencatat waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Apa bedanya dengan jam hadir? Kalau jam hadir itu datang ke perusahaan, tapi karyawan yang datang ke perusahaan itu kan belum tentu atau tidak langsung bekerja menangani sebuah produk pesanan. Misalnya ya duduk dulu, ngopi dulu, mengerjakan ini dulu atau mengerjakan itu dulu dan sebagainya. Datang ke kantor ya.
Nah, kartu jam kerja ini nanti akan digunakan untuk merekam secara detail untuk menyelesaikan suatu produk pesanan X, pesanan Z itu jam. Karyawan A datang, jam 7, dia mulai mengerjakan untuk pesanan produk X-nya itu misalnya untuk mengerjakan produk X-nya itu misalnya dimulai jam 8. Nah, berarti dalam kartu jam kerja itu kita tuliskan jam 8. Formatnya seperti apa untuk kartu jam kerja itu? Kartu jam kerja itu formatnya adalah seperti ini. Sekali lagi, ini bentuknya juga bukan baku ataupun harus seperti ini, tapi bentuknya adalah luas. Informasi yang tertulis pun juga luas. Paling penting, saya ulangi, dokumen yang kedua, dokumen yang kedua ini adalah kartu jam kerja. Apa itu? Dokumen ini digunakan sebagai pencatat waktu untuk mencatat jumlah jam yang digunakan untuk mengkonsumsi suatu produk. Ada nomor, tanggal, jam mulainya kapan, jam selesainya kapan, ya kan? Totalnya ada berapa jam? Misalnya ini nama karyawan Anton menyelesaikan pesanan nomor 14 misalnya. Oh, ini pada tanggal 5 Oktober ini dia mulai bekerja menjalankan pesanan jam 8. Selesainya jam 12. Oh, ini telah memakan 4 jam. Kemudian karena belum selesai, diselesaikan pada hari berikutnya untuk pesanan yang sama. Itu dimulai jam 13 habis libur misalnya. Selesai jam 16. Oh, dibutuhkan waktu 3 jam dan seterusnya. Sehingga sampai selesai ini membutuhkan waktu 10 jam. Itu kartu jam kerja. Dokumen yang kedua. Dokumen yang ketiga ini adalah rekapitulasi kartu jam kerja. Dari jam kerja yang ada per orang, one by one, kemudian nanti akan dilakukan rekapitulasi. Nah, dari rekapitulasi ini kita akan ketemu berapa jam kerjanya, berapa jam lemburnya. Ini sama, ini untuk menyelesaikan sebuah pesanan misalnya. Sehingga total ada berapa jam kerja dan berapa jam lembur, sehingga nanti akan ketemu nominalnya untuk sebuah pesanan. Untuk satu buah produk pesanan itu menghabiskan biaya tenaga kerja langsung berapa. Ini dapat kita lihat dari rekapitulasi kartu jam kerja. Dokumen yang terakhir ini adalah daftar gaji dan upah. Nah, dokumen ini berisi tentang jumlah gaji dan jumlah upah bruto untuk setiap karyawan. Perhitungannya nanti dikurangi berapa PPh-nya, pasal 21 utang karyawan dan potongan lain-lain di dalam perusahaan itu harus dicantumkan. Nah, secara sederhana ini format rekapitulasi gaji dan upah akan tampak seperti ini. Misalnya ini bulan apa, Agustus atau Oktober, ada nomornya, ada nama karyawannya, ada jumlah jam kerjanya, jam kerja lemburnya berapa, kemudian ada tarifnya juga, kan perlu ada tarif kerja, tarif lembur, kemudian ada total upahnya, nanti ada total upahnya, total upah kerja, total upah lembur, ketemu bruto, potongan PPh, dipotong PPh, pasal 21. Ketika ada piutang, potong juga piutang perusahaan, sehingga nanti isinya kan ketemu upah bersih. Ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar juga oleh bagian akuntansi atau perusahaan dalam menentukan nilai sebuah produk. Tuh. Baik, yang terakhir dari 3 jenis biaya yang ada dalam manufaktur pesanan adalah biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead pabrik? Ini tadi sudah kami sampaikan, merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan selama proses produksi untuk membentuk sebuah produk pesanan.
Kemudian BOP ini dibagi menjadi dua, ada BOP dibebankan dan ada BOP sesungguhnya. Mengapa BOP dibebankan? Ini karena BOP tersebut masih berupa taksiran, sedangkan BOP sesungguhnya adalah merupakan BOP yang sudah benar-benar terjadi. Nah, ini pada manufaktur pesanan, BOP yang tercantum di dalam kartu harga pokok ini merupakan BOP yang dibebankan. Belum terjadi. Karena susah untuk menentukan berapa toh BOP yang ada ataupun yang dikeluarkan untuk sebuah produk pesanan. Bisanya hanya ditaksir. Selanjutnya, dokumennya lalu apa untuk dokumen BOP itu? Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam kartu harga pokok pesanan ini adalah BOP dibebankan, sekali lagi, bukan BOP sesungguhnya. Kemudian dasar pembebanannya biasanya menggunakan persentase dari pemakaian biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung perusahaan. Sedangkan untuk BOP sesungguhnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti transaksi yang terjadi sesuai dengan jenis beban yang telah dikeluarkan. Baik itu biaya listrik, biaya asuransi pabrik, biaya mandor pabrik, biaya perawatan gedung pabrik, semuanya sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Itu biaya overhead pabrik langsung. Setelah biaya bahan baku teridentifikasi, biaya tenaga kerja langsung teridentifikasi, BOP juga sudah ditentukan berapa besar persentase yang dibebankan, seluruh biayanya kemudian akan dimasukkan ataupun dicatat di dalam kartu harga pokok produk pesanan. Formatnya adalah sebagai berikut, sangat sederhana. Silakan perusahaan bisa melakukan kombinasi ataupun perubahan bentuk, bisa secara horizontal, bisa secara vertikal, itu disesuaikan. Monggo, itu dipersilahkan. Yang penting tidak mengurangi esensi dari kartu harga pokok. Bahwa di sana harus ada nomor pesanan, tanggal pesannya kapan, tanggal selesai kapan, siapa pemesannya, sifat pemesannya bagaimana, jumlah pesanannya berapa, harga jualnya berapa. Dan yang paling penting adalah biaya bahan bakunya itu berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, BOP dibebankan itu berapa. Sehingga nanti akan ketemu total biaya produksi untuk sebuah pesanan dalam periode ataupun dalam waktu yang telah ditentukan. Itu kartu harga pokok produk pesanan. Ketika kartu harga pokok produk pesanan itu sudah selesai diisi, maka bagian manajemen akan terbantu, akan mudah. Ini akan kita jual berapa, kemudian perusahaan akan memperoleh keuntungan berapa, itu bisa ditentukan melalui kartu harga pokok produk pesanan. Saya kira demikian, saudara-saudara semua, untuk pembahasan tentang dokumen transaksi pada manufaktur pesanan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.